Ketemu lagi di Reman Vlog dan Kirena Nursery. Di depan saya ini ada salah satu hibrida Thailand, namanya Super White. Disebut Super White ya, ini dominasi warna putihnya ya. Tetapi, nah ini, aglonema saya ini sedang tidak baik-baik saja. Coba lihat. Nah ya kan, menguning, lunglai, lalu ada bulatan menghitam. Ini juga demikian. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Menghitam. Dia sedang terserang penyakit. Penyakit apa ini? Dan bagaimana penanganannya? Ikutin video saya sampai selesai. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya, karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Baik, sekarang kita bahas tentang penyakit yang ada pada Super White saya ini. Ya, kita lihat dari penampakannya. Penyakit ini dikenali dari bentuk serangan yang membulat seperti huruf O. Lihat nih, contohnya seperti ini ya. Ada beberapa bulatan warna kuning, terus lama-kelamaan dia akan coklat dan menghitam seperti ini, ya kan? Biang keladi dari bulatan ini adalah Gliosporium sp. Jadi cendawan ini tuh masuk ke jaringan daun bila ada luka di daun. Kemudian dia akan menyerang bagian-bagian daunnya. Tetapi jangan khawatir, karena jamur Gliosporium ini tidak seganas busuk akar, ya kan? Jadi serangannya tidak segera mematikan tanaman dan penularannya ke tanaman juga tidak terlalu cepat. Jadi memang tetap perlu dikarantina. Cuma tidak seperti kalau kena kutu putih misalnya kan, itu kalau kena kutu putih itu kan menyebarnya cepat. Kalau ini ya tetap dikarantina, cuma tidak semengkhawatirkan seperti kena kutu putih atau penyakit-penyakit lainnya. Sudah jelas ya, penyebabnya adalah jamur Gliosporium. Nah tadi juga untuk mengetahuinya, saya menggunakan literasinya ini dari aglonema teknik baru, peluang baru, Trubus Infokit volume 6, terbitan April 2009. Nah ini jelas di sini, sama ciri-cirinya ya, bulatan menghitam. Ya, ini juga bulatan menghitam. Kelihatan ya. Oke. Secara literatur sudah jelas. Tetapi kalau misalnya di buku kita tidak menemukan, gitu kan. Nah, kita melihat sebuah penampakan kayak penyakit gitu, ini penyakit apa, untuk mengetahui bakteri atau jamur yang menyerang. Biasanya yang dilakukan para pembudidaya itu dengan mencium aromanya. Kita cium aromanya, karena ini jelas ya, ini jamur ya. Kita cium, nggak ada bau busuk. Tapi kalau bakteri itu cenderung dia baunya, busuknya menyengat, kemudian busuknya itu lebih berlendir gitu. Biasanya seperti itu. Kita langsung ke penanganannya. Langkah pertama untuk penanganan yakni tentu dengan menghilangkan bagian yang terkena jamur. Nah, boleh ya, kalau misalnya kayak ini yang sebelah sini ini kan sudah parah nih. Kalau saya ya dicopot aja sekalian semua bagian daunnya. Memungkinkan dicopot nggak? Kalau enggak dipotong ya. Bentar. Nah ya bisa nih. Nah nih ternyata gampang sekali, bisa dicopot. Kalau tadi daunnya dicopot ya, karena udah parah dan udah menguning. Nah kalau ini kan cuman beberapa bagian saja nih, seperti ini. Tentu, waduh sayang banget mas, udah mulai rimbun kok, mau dipotong daunnya atau dihilangkan daunnya. Udah, kalau saya caranya hanya dilubangin bagian ini saja. Nih yang kena jamurnya dilubangin. Saya menggunakan pisau kecil. Ini dia nih. Jangan tanya mas itu belinya di mana, saya juga bingung karena saya dikasih seller ini.
dikasih seller buat operasi-operasi kalau seperti ini. Nanti silahkan teman-teman cari aja. Sebelum digunakan, saya sterilkan dulu ya dengan cairan pensteril, di apotek banyak dijual. Kita mulai operasinya. Karena berdekatan langsung aja ya. Misalnya masih apa? Lumayan tajam. Wah, penampakannya jadi super white bolong ini, kayak monstera yang bolong-bolong itu ya. Ini lagi nih, ini bagian ini juga. Bentar. Mungkin bagi yang nggak, maksudnya pengen praktis langsung diambil daunnya boleh sih. Setelah bolong-bolong gini kan penampilannya jadi nggak bagus ya, tapi ya nggak apa-apa, yang penting sehat dulu ya kan. Dibikin sehat dulu, lubangnya dibuat, singkirkan dulu penyakitnya. Nah, ini yang paling ujung nih, bentuknya jadi lucu loh ya, ya kan, ini bentuknya jadi lucu. Nah, udah ya, kita cek dulu ya. Oke, sudah semua. Oh, ini nih ada sedikit nih, ada sedikit kecil-kecil. Udah, tinggal ini. Udah. Oke, seperti inilah bentuknya. Setelah ada lubang-lubang menawan ini, ya kan? Setelah ada lubang-lubang menawan ini, langkah selanjutnya adalah kita mengobati atau menyemprot dengan fungisida. Karena kita sudah tahu ya, kalau ini jamur berarti untuk mengobati dengan fungisida. Tapi pilihlah fungisida yang kuratif, bukan preventif. Mereknya banyak. Kalau Antrakol bisa nggak mas? Antrakol setahu saya preventif ya, itu mencegah, jadi kurang tepat. Kalau merek-mereknya itu ada banyak. Baktosin bisa, baktosin itu bakterisida dan fungisida, itu kuratif juga. Kemudian ada Trensida, Trensida tidak hanya fungisida, bahkan ada virusidanya. Bahkan ada ZPT, ZPT itu zat pengatur tumbuh yang untuk menghambat pertumbuhan jamurnya. Wah, itu lebih bagus tuh Trensida juga. Kemudian RC37 ada, itu bakterisida, fungisida juga, buatan RC37 juga ada. Tapi kalau kali ini saya menggunakan ini, anti Jerman plus. Ini ada fungisida, bakterisida dan virusida, lebih lengkap. Tapi yang saya istilahnya saya aplikasikan di sini karena ada fungisidanya ya. Saya gunakan sprayer ya. Jadi kalau pakai sprayer ini enak, ada ukurannya. Nih, 1 liternya nih, 1000 ml. Nanti saya gunakan 1 liter saja. Nah, tinggal diisi, kan kelihatan airnya. Jadi takarannya itu saya menggunakan anti Jerman 1 ml per 1 liter air. Nah, ini sebentar. Airnya 1 liter, saya gunakan sendok takar 1 ml. Dituangkan sekali saja.
kita kocok dulu ya. Udah tercampur, lupa. Pastikan semprotannya merata, dah merata. Semprot merata. Jadi anti Jerman ini dia selain sistemik juga kontak, mengobati dari dalam, diserap dari oleh tanaman. Semprot terutama bagian yang dilubangin ini kan, semua bagian ketiak, rantai bawah daun. Udah nih, penyemprotan sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah menaruh ke lokasi yang tepat. Nah, lokasi yang tepat itu tetap kita melakukan karantina ya, menyendirikan di lokasi yang tersendiri supaya ya meskipun tadi secara literasi itu jamur Gliosporium ini menyebarnya tidak terlalu cepat, tapi juga masih membahayakan, ya kan? Jadi antisipasi saja tetap di lokasi yang tersendiri supaya nggak menyebar. Kemudian lokasinya juga berkecukupan cahaya. Artinya misalnya kena sinar matahari pagi. Karena apa? Tanaman ini juga butuh sinar matahari untuk menyembuhkan, ya kan. Kalau manusia sakit aja kan seluruh dokter berjemur supaya sehat, dapat vitamin D dan sebagainya. Lah ini entah itu jamur, bakteri atau apa yang sini dibantu oleh sinar matahari untuk menyembuhkan. Tetapi memang harus sesuai yang dibutuhkan tanaman. Bukan langsung wah jam 12 malam, 12 malam. Jam 12 siang pas panas-panasnya dijemur hangus. Makanya tetap di lokasi yang berkecukupan cahaya. Nah, selanjutnya ini selalu kita pantau tiap hari. Kita lihat lagi, sudah makin sehat, seger, atau kena serangan lagi. Kalau kena serangan lagi, lakukan seperti tadi. Dihilangkan bagian yang menghitam, kemudian disemprot lagi. Dilakukan terus sampai benar-benar sehat. Itu tadi teman-teman, cara saya mengatasi serangan jamur. Harapan saya, kalau teman-teman mengalami hal yang sama, semoga bisa mengatasinya di rumah. Terima kasih banyak sudah setia menonton di Riman Vlog. Sampai jumpa di video selanjutnya.